Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Steven Simatupang dari 1151. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan peristiwa dan tokoh di era proklamasi. Tokoh yang akan saya bahas adalah Dr. Rajiman Bediudiningrat, dan peristiwa yang akan saya bahas adalah sidang BPUPK yang pertama. Dr. Rajiman Bediudiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada 21 April 1879. Dia merupakan anak dari keluarga biasa yang orang tuanya merupakan penjual. Beliau bersekolah di Batavia atas belas kasihan guru yang melihatnya setiap hari mengantar putra dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Alasan beliau memilih kedokteran sebagai pilihan belajar adalah karena masyarakat tempat beliau tinggal sering dilanda penyakit pes dan wanita sering mengalami keguguran. Pada usia 20 tahun, ia berhasil mendapatkan gelar dokter dan dapat gelar Master of Art pada usia 24 tahun. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di negara-negara top Eropa seperti Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Beliau juga menjadi perwakilan yang pergi ke Dalat untuk membahas persiapan kemerdekaan bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Beliau meninggal pada 20 September 1952 dan mendapat gelar pahlawan nasional di era SB. Lalu bagaimana dengan kisah beliau di dunia politik? Berawal dari pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketua pada tahun 1914 hingga 1919 dan menjadi saksi berdirinya BPUPKI oleh Jepang. Dan beliau juga dipilih oleh pemerintah Jepang menjadi ketua BPUPKI. Alasan dipilihnya beliau menjadi ketua BPUPKI adalah beliau mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia dan beliau juga menjadi dokter yang mendirikan lembaga pendidikan bernama Budi Utomo. Peran beliau dalam BPUPKI adalah menjadi fondasi dalam BPUPKI, yaitu memimpin sidang 1 dan 2. Di sidang pertama, beliau memberikan pertanyaan kepada audiens berupa dasar negara apa yang akan dianut ketika Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI. Latar belakang sidang BPUPKI atau organisasi BPUPKI bahwa ketika Jepang mengalami kekalahan perang dari pihak sekutu. Atas tindakan kekalahan perang itu, Jepang berniat untuk membentuk BPUPKI dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia ketika kalah perang. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Tujuan utama BPUPKI yaitu menarik simpati rakyat dan membantu negara Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Bediudiningrat. Tugas BPUPKI adalah mempelajari hal terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chosang-in, sekarang dinamakan Gedung Pancasila, di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Terdapat 3 orang yang memaparkan rumusan dasar negara. Ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pertama BPUPKI menghasilkan pembentukan Panitia 9 yang akan memutuskan rancangan dasar negara. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hasil rapat Panitia 9 adalah menetapkan rumusan Insinyur Soekarno sebagai dasar negara yang akan dituangkan melalui Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Untuk mengingat peristiwa tersebut, pada tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila.
Lalu terdapat 3 perumusan yang dicetuskan oleh setiap rumus dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 yang mencetuskan asas perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Supomo, yaitu tentang persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno, asas kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan yang saya bisa dapat dari peristiwa dan tokoh tersebut adalah perbedaan sara dan jabatan bukan sebagai batasan bagi kita untuk menemukan ide kita untuk mencapai kemerdekaan. Dr. Haji Manuidi Diningrat yang mempunyai latar belakang dokter, Muhammad Yamin latar belakang sejarah, hingga Soekarno yang mempunyai latar belakang insinyur, selalu menuangkan idenya untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, perlu kita ingat, perbedaan bukanlah hal yang perlu kita untuk satukan, tetapi perbedaan adalah kita biarkan untuk bisa berjalan berdampingan. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.